Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada para asatid dan juga para ustadzat, hadirin kaum muslimin muslimat, dan juga tak lupa kepada banser yang mengiringi kita menjaga keamanan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan dalam umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, dan apabila di antara kita memiliki penyakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada yang terhormat, terkhusus wabil khusus kepada Bapak Hadi Nur Khazin dan Ibu Syarafah, dan kepada Ananda Muhammad Hadi Alfian yang senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam hari ini akan dilangsungkan khitan, semoga dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna buat nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita, masih memberikan pertolongan kepada kita sehingga tidak terlepas dari inayah Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Langkah kaki kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama agungnya, untuk menyebut nama mulianya. Tidak lepas karena itu Allah Subhanahu wa taala masih sayang terhadap kita. Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau meriwayatkan bahwasanya nanti seorang manusia itu ketika di yaumil qiyamah, dia akan mendapati pada waktu-waktu selama dia masih ada di dunia ada beberapa khazain. Khazain yaitu beberapa lemari yang dia dapati nanti di yaumil qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ini loh ada 24 kotak, 24 lemari, yang mana daripada 24 tersebut ada yang benar-benar bercahaya, cahaya yang benar-benar luar biasa. Ada juga yang tidak memiliki cahaya sama sekali. Dalam arti satu kotak tersebut tidak ada isinya, tidak ada nilainya, hanya kegelapan saja yang ada di dalamnya. Ada juga kotakan di antara ada cahaya dan juga redup, sehingga samar-samar cahayanya. Sehingga dikatakan, apa dengan kotak tersebut yang penuh dengan cahaya? Yang penuh dengan cahaya, nanti seseorang hamba akan melihat kotak tersebut yang dipenuhi dengan cahaya, bahwasanya waktu selama dia di dunia yang berjumlah 24 kotak dan diaplikasikan kehidupan kita dalam satu hari 24 jam, masing-masing jamnya apabila di jam tersebut, di jam itu orang melakukan ibadah, orang melakukan bacaan zikir kepada Allah, orang berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan menemui kotaknya berisi dengan cahaya yang terang benderang. Semoga perkumpulnya kita di sini menjadikan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghadirkan kotak tersebut dan kita akan menemui kotak tersebut dengan kotak yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian kotak yang gelap gulita apa? Kotak yang gelap gulita itu adalah kotak yang di dalamnya naudzubillah min dzalik kita berbuat salah kepada Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, kita berbuat keburukan, kita berbuat
melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, jangan sampai dengan perbuatan salah kita, dosa kita, maksiat kita, ingat rahmat Allah, maghfirah Allah itu lebih luas dari segalanya. Maghfirah Allah itu lebih luas, lebih besar daripada dosa kita. Kita menganggap dosa kita itu banyak, kita menganggap kesalahan kita itu banyak, kita menganggap maksiat kita itu banyak. Memang seperti itu. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya apabila seorang hamba dia sadar atas dosanya, dia sadar atas perbuatan maksiatnya, dan ketika dia berubah, ketika dia memiliki keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita tidak keluar dari majelis ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tak semangat ya, Bu. Woi, ngeleh ki, ngeleh. Semangat ya. Nah, niki kula asline boten sopan, kurang sopan. Soalnya mungkin teng mriki enten kathah kiai, ustad. Nah, tapi kula niki mengiyakan dari apa yang diperintah sama sahibul hajat, sehingga saya tidak kurang daripada hormat kami kepada beliau-beliau sekalian, para ustadz dan mungkin ada bunyai dan juga ustadzat, ya, para asatidzah, untuk menyampaikan beberapa hal yang sekira penting untuk menghadapi hal-hal terkait dengan masalah khitan. Wattabi'u, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitab sucinya bahwasanya kita itu diperintahkan untuk mengikuti millata Ibrahim, ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Ada beberapa syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang telah lalu kita lakukan yaitu Idul Adha. Ya, itu termasuk daripada syariatnya Nabiullah Ibrahim. Dan juga pada malam hari ini kita juga termasuk daripada mengikuti ajaran tuntutan agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu khitan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan khitan itu bukan kok nugel apa sini ya? Juludul hasyafah, bukan cuman memotong daripada kulit hasyafah. Kulit hasyafah itu apa gampangnya helm, ya, bukan cuma seperti itu. Akan tapi Rasulullah SAW itu menjelaskan al-fitratu al-khamsu, fitrah, kesucian dalam diri seseorang, dalam diri manusia itu ada 5. Tapi kita bahas di sini lebih khusus lagi mengenai tentang khitan. Jadi khitan dianggap oleh Rasulullah SAW ini untuk menjelaskan bahwasanya khitan itu memang benar-benar penting, sehingga wajib untuk supaya orang-orang khususnya laki-laki dia diwajibkan untuk khitan. Ketika nanti hendak melakukan sholat, salah satu syarat sahnya sholat itu orang harus suci dari hadas. Termasuk apa? Khitan. Kalau sudah khitan nanti anggota tubuhnya, fitrah tersebut sudah benar-benar suci pada yang melekat pada diri seseorang. Sehingga khitan itu hukumnya wajib. Bahkan Nabiullah Ibrahim adalah orang pertama yang melaksanakan khitan. Nabiullah Ibrahim dulu pas khitan bukan umur 6 tahun, bukan umur 10 tahun, bukan umur 9 tahun, bukan. Mungkin kalau masih 10 tahun, 12 tahun itu masih lembek, ya, masih lembek, kulitnya masih lembek. Nabiullah Ibrahim tidak. Nabiullah Ibrahim itu pertama kali khitan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi beliau itu adalah perintah paling berat. Termasuk perintah yang berat. Loh, kok bisa berat? Sekarang umurnya beliau di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan umur beliau ketika khitan itu 80 tahun. Bayang ke, 80 tahun alote kaya piye. Nah, mungkin enten semisal iki teng mriki bapak-bapak enten sing umure wis 30 lah. Ajal kon sunat. Mikir-mikir mesti. Ya kan? Karena nanti tidak berfungsi untuk beberapa saat, ya, rugi nanti, ya. Nah, maka dari itu Nabiullah Ibrahim, tapi ketika mendapatkan perintah tersebut Nabiullah Ibrahim tidak memikirkan itu. Wong anaknya saja mau disembelih juga satset. Apalagi karena apa? Ketika Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menjalankan perintah tersebut. Tapi kalau
berbeda sama kita. Karena kita juga bukan nabi. Kalau semisal Nabiullah Ibrahim diperintah A langsung A, perintah B langsung B. Kalau kita adzan tok, Allahu Akbar. Nah, dengar adzan kita masih ngobrol. Kita masih santai, wis ora apa-apa. Sing penting urung metu waktu sholat. Mikirnya kita gitu kan, wah gak apa-apa kan sholat kan waktunya masih lama. Oh adzan zuhur, ora apa-apa waktu ini 3 jam. Tidak apa-apa hal seperti itu, akan tapi yang perlu diingat, ya, kita jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau itu di dalam kitab Arba'ur Rasail pernah menjelaskan, wong sing meninggalkan satu sholat, maktubun ismuhu ala babinar. Ya, orang sing meninggalkan satu sholat saja, dia sudah mendapatkan absen di pintu neraka. Nah itu benar-benar berbahaya. Karena sholat ini benar-benar penting. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang menjalankan sholat, mendirikan sholat, dia sungguh telah mendirikan tiang agama atau menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang patuh, yang nurut, yang taat kepada perintah Allah, kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisal kita mungkin wah banyak malesnya, banyak dosanya, banyak maksiatnya, suruh sholat kok yo males, kon jamaah di masjid kok yo isih males. Setidaknya dalam satu hari itu kita melakukan sholat berjamaah. Semisal kok zuhur mungkin kita capek, mungkin kerja di antara kula panjenengan. Wis zuhur urung iso, asar urung iso, balik kerja mungkin masih capek. Setidaknya dalam satu hari itu ada sholat kita yang dilaksanakan dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah ini benar-benar penting sekali. Terlebih lagi tadi yang telah kita sebutkan bahwasanya syarat sahnya seseorang itu melaksanakan sholat itu harus suci dari hadas. Lah, salah satunya itu dalam satu kaidah yang disebutkan dalam Syekh Abu Bakar Asy-Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak dengan sarana tersebut menjadi sempurna perkaranya, maka perkara tersebut menjadi wajib. Kayak contoh sholat. Orang itu sholat harus suci dari hadas. Sedangkan orang yang belum khitan itu biasanya lebih banyak ada hadasnya. Ada najisnya. Sehingga sunat menjadi wajib. Karena apa? Menjadikan sholat seseorang sah gara-gara dia kalau sudah sunat suci dari hadas. Najisnya bisa hilang. Maka dari itu kita diperintahkan sunat iki wajib karena untuk menjalankan sholat kita supaya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akan tapi bukan cukup sampai dari situ. Khitan itu memiliki daripada beberapa makna. Dan ada orang tua itu menginginkan, mengajarkan juga kepada anaknya, kepada masyarakat di sekitar bahwasanya menjalankan khitan ini bukan gara-gara aku tak khitan, kelah ben anakku sehat, ben anakku ini, ben anakku. Tidak. Akan tetapi apa? Untuk taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mengajarkan kepada kita semua. Anaknya juga diajarkan supaya nanti disunatke, nanti dia sudah balik apa nanti? Diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan juga diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kewajiban dia dijalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kaget, mboten nggih? Mboten nggih. Kok rada ngantuk. Aku asline iki nek karo guyon-guyon sithik rada angel. Dereng biasa. Serius we. Soalnya napa? Kula niki biasa nih setiap hari niku kula ngajar. Esuk ngajar. Bakdo subuh niku kula tasmiul hifid. Napa? Nyimak setoran hafalan Quran kula. Nek bar subuh niku jam 5 sampai jam setengah 7 kurang lebih. Terus jam 8 niku kula sampai jam 11 niku kula ngajar. Nah, terus siangnya istirahat, sore kula ngajar. Sore ini kula ngajar, bakdo maghrib kula ngajar, bakdo isya kula nggih ngajar. Jadi pokoknya ngajari kula macam-macam. Ngajari ya alhamdulillah lah.
Lah, tapi di antara niku kula niku pribadine wis pokoke santri kudu bener-bener iso. Jadi jarang ngepol kula niku enten guyon-guyone, dereng terbiasa, dereng terlatih. Ya mungkin insyaallah lain waktu kula badhe belajar piye carane ben enten guyon-guyone. Soalnya dereng pinter, dereng kula tasih bodho. Tiangnya tasih bodho, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula panjenengan napa-napa sing kula sampaikan niki insyaallah mangke bermanfaat. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada Ananda Muhammad Alfian niki yang badhe nikah, badhe khitan. Urung-urung isih bayi, urung sunat we urung, ya kan? Balik we urung meh nikah. Salah ngomong iki. Aja-aja sing Jojo sing ngomong soalnya durung, sing ngomong niki durung nikah. Doa ya wis, doa bolak-balik ki wis, tapi kok dereng ketemu wae ya. Semoga ben dicepatke ya, dicepatkan sama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jodohnya. Amin. Ora ono sing amin, sing bareng-bareng lho, amin. Nah, nek ora sing ngomong amin berarti wong iki pengen bojo karo aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kepada kita haturkan kepada Muhammad Alfian niki, semoga nanti pas khitan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, dijadikan orang yang bermanfaat, dijadikan anak qurrata ayun yang menjadikan bahagia untuk orang tuanya, untuk tetangga, keluarga dan kerabat-kerabatnya, sehingga menjadi anak yang luar biasa nantinya. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengenai tentang walimatul khitan ini, saya itu jadi teringat tentang investasi akhirat. Ada investasi akhirat dan itu disabdakan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi ada 3 perkara yang bisa memberikan investasi tabungan kita untuk di akhirat nanti. Yang pertama sedekah jariyah, nek duit ya kan. Ora usah akeh-akeh ra apa-apa. Semisal bahkan Jumat semisal niki bapak-bapak sing kakung-kakung sing kakung-kakung nggih. Mboten kangkung. Kula nggih belajar niki basa krama soalé. Tasih belajar dereng pinter niki. Sing kakung-kakung nggih. Semisal kok dereng sempet setidaknya seminggu sekali luangkan uangnya, sisihkan uangnya walaupun cuma 2.000 atau 5.000 di masjid. Itu masukkan uangnya ke kotak amal. Karena apa? Nanti kita itu bakal merasakan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. Walaupun cuma 5.000, walaupun cuma seminggu sekali. Terlebih lagi dia sudah memiliki niat untuk memberikan uangnya ketika dia mau keluar nih, mau keluar rumah atau mau kerja. Ya Allah, aku niat nanti ketika aku menemui orang di jalan, ada orang minta-minta, saya nanti akan beri. Kalau semisal nanti ada orang yang butuh makan, nanti akan saya beri. Kalau semisal nanti ada orang yang tidak bisa menyeberang jalan, nanti akan saya sabrangkan. Dan itu disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa in hamma bihasanatin falam ya'mal biha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Orang ini dia itu memiliki keniatan, memiliki keinginan, memiliki tekad untuk melakukan satu kebaikan saja. Dan kebaikan tersebut kok ternyata tidak dilakukan, niscaya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Wis niat tok. Niate api untuk melakukan kebaikan, kok ternyata tidak mendapati kebaikan tersebut, tidak melakukan kebaikan tersebut, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Itu termasuk daripada kenikmatan yang dialami, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umur umatnya Nabi Muhammad itu sebentar.
Sebentar mungkin cuma 60, 70, 80, selebihnya itu bonus. Maka dari itu kalah sama umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu umurnya sampai ratusan tahun. Umurnya Nabiullah Nuh sampai 900 tahunan. Umat-umatnya juga umurnya panjang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umatnya Nabi Muhammad yang umurnya itu tidak seberapa, cuman 50-60 tahun, akan tetapi amalan yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Itu kata Al-Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya. Dengan sebab kita itu memiliki rasul, memiliki utusan yang paling mulia, memiliki utusan termulia, maka kita menjadi umat termulia juga. Menjadi umat termulia, benar-benar luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Gara-gara apa? Allah Subhanahu wa taala itu sayang terhadap kita, cinta terhadap kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta, benar-benar sayang terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus yang kedua, aw ilmun yuntafawi, atau juga ilmu yang bermanfaat. Kalau semisal kok kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pinter, kita sebagai orang tua usahakan luangkan uang kita, sisihkan uang kita untuk ini anak-anak kita ini atau anak-anak panjenengan kula sedaya niki masih kecil yen, ayo di sekolah kita TPQ. Itu tetap orang tua akan mendapatkan daripada ganjaran tersebut. Karena gimana? Lah karena anak tersebut bisa sekolah, bisa ngaji dan segala macam hasil jerih payah orang tua untuk mengeluarkan hartanya, uangnya supaya anak tersebut bisa sekolah di TPQ tersebut. Maka dari itu yang terlebih lagi kita semua sudah tahu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau masih hidup di hati kita. Sampai sekarang kitabnya masih dipelajari di pondok-pondok. Kita dulu pas di pondok termasuk belajar daripada kitabnya beliau. Termasuk belajar adabul alim wal muta'alim, adab orang, adab guru dan adab murid. Ketika guru terhadap murid juga memiliki adab. Nah, termasuk saya juga mau minta maaf ya, saya mewakili kepada jajaran tim Maulidur Rasul, Kang Zaki dan lain sebagainya, Ustadz Ari dan lain sebagainya. Kami pribadi minta maaf, tadi mungkin melempar buah, melempar tasbih, melempar macam-macam nih. Niki kurang sopan. Nah, tapi kula nyuwun ngapunten, minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Nggih, pokoke soalnya kula niki ngrasane boten sopan, nggih. Panjenengan sing umure akbar minna, lebih dewasa panjenengan tinimbang kula, tapi kok kadose kula kurang sopan. Kula di maafi nggih. Nggih. Dimaafi nggih. Sing durung entuk-entuk ya kaduhan ning kono. Aku tak uncalke ning kono ki ana iki lho. Ketutupan apa iki? Wis apa iki tutup-tutupan kuwi lho. Ketutupan. Jadi mau tak lemparke, tak uncalke engko ora kena. Ya kan? Nanti nyangkut, nanti wah aku ora pinter balang soalnya. Ora pinter balang. Nah, kita tahu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari benar-benar luar biasa. Sampai sekarang pun hidup. Ya kan, sampai sekarang hidup. Apa beliau di yaumil qiyamah di dalam kuburnya ini beliau masih hidup dengan mendapatkan daripada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wah, santrinya itu banyak. Santrinya yang mengayomi, mengajarkan kitab, mondoknya yang di Tebu Ireng sana dan lain sebagainya. Kita merasakan kenikmatannya. Dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini benar-benar luar biasa. Sosok perjuangannya benar-benar luar biasa sehingga bisa membuat satu organisasi yang membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu benar-benar luar biasa. Kita harus berpegang teguh karena kita memiliki guru yang luar biasa. Nah, gurunya benar-benar masyayikh daripada masyayikh yang ada di Nusantara ini. Gurunya guru di Nusantara ini. Yang ketiga, awaladin yad'ulah. Dan juga seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi yang pertama sedekah jariyah itu akan mendapatkan investasi juga nanti. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat menjadikan investasi juga nanti di akhirat. Yang ketiga, anak yang soleh. Bagaimana untuk mendidik anak yang soleh? Macam-macam caranya, banyak. Habis maghrib jangan berikan anak HP dulu.
ajarin ngaji dulu, ajarin ngaji. Entah itu abata saja, nah, Al-Fatihah, surat-surat pendek kita perintahkan untuk orang tersebut, anak kita untuk menghafal. Dengan mengajarkan hal tersebut itu benar-benar memberikan efek yang luar biasa. Nanti ketika orang tua meninggal, nanti anaknya tuh ingat, oh dulu aku ki pas sederenge orang tua itu meninggal, bapak ibu selalu mengajarkan kita untuk moco tahlil, moco yasin, moco alibata dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika orang tuanya itu meninggal, dia teringat seorang anak. Oh iya, aku kimbian diajarkan sama orang tua untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah kepada kakek kita, orang tua kita, supaya pahalanya itu sampai. Pahalanya sampai, sehingga ketika pahalanya sampai, dia akan mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita punya adik atau siapapun itu, ajari ngaji. Karena benar-benar penting, nanti di yaumil qiyamah, nanti kita tidak bisa mengandalkan apa-apa, kecuali ini, far'un kita. Far'un itu anak turunan kita. Ya, saudara kita belum tentu mau mendoakan kita. Tapi kalau misalnya kita punya anak, ya, punya keturunan, dan keturunan tersebut kita ajarkan untuk melakukan hal-hal kebaikan, sehingga hal kebaikan tersebut nanti terus-menerus akan mendapatkan, orang tuanya ini akan mendapatkan hal-hal kebaikan dari keberkahan anaknya yang telah diajarkan agama oleh orang tuanya. Maka dari itu kita bareng-bareng untuk menanamkan di hati kita punya adik, punya anak, ataupun saudara kita ajarkan hal-hal kebaikan pada diri mereka, supaya terus tertanam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebelum kami tutup, saya pengen bareng-bareng kita semua baca sholawat nariyah. Sholawat nariyah bareng-bareng. Siap gak? Wahid. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina tanhalu bihil uqadu fariju bihil qurub wa tuqda bihil hawaiju ونفسي بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج
kita, dengan berkumpulnya kita juga di sini akan mempermudah segala urusan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Ananda Muhammad Alfian ini, semoga dengan bacaan sholawat tadi dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Habis ini kita lanjut dengan Mahalul Qiyam. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kurang hadal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.